Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan hanya kepadanya lah kita memuji, meminta pertolongan dan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, juga keburukan amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah, diibadahi, dicintai, ditakuti, ditunduki, ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar seorang hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Allah, berilah salawat, keselamatan dan juga keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau sampai hari kiamat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya tunduk dan patuhlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aydan, Allah juga berfirman di ayat yang lain, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian hanya kepada Allah dan ucapkan ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka pasti Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka baginya keberuntungan yang besar. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, ketahuilah para jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman-firman Allah yang mulia Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan yang tidak berlandaskan kepada kedua hal ini, Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara baru dalam agama, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan ketahuilah bid'ah, perkara baru dalam agama, pasti akan menjerumuskan kita kepada kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan sejatinya kesesatan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wa iyadzubillah. Amma ba'd, kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para jemaah yang dirahmati Allah, kita menyenangi sesuatu
padahal itu buruk untuk kita. Dan terkadang juga kita membenci sesuatu padahal itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu mencintai, kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Dan bisa jadi engkau tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha tahu dan kita enggak tahu apa-apa para jemaah yang dirahmati Allah. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau sekiranya semua orang memahami hakikat kehidupan ini, maka mereka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dikembalikan kepadanya. Manusia subhanallah seringkali merasa hidupnya berat. Kenapa? Karena mereka mengurusi urusan yang bukan menjadi urusannya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwasanya semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah semuanya kebaikan. Semuanya baik. Namanya saja mungkin yang takdir baik, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, ya. Buruk ini karena apa yang kita rasakan saja, dari rasa sakit, ya, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta yang kita cintai, yang kita miliki. Tapi sejatinya para jemaah yang dirahmati Allah, ujian dari Allah semuanya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 123, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. Bukan angan-angan kalian dan bukan pula angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang melakukan suatu keburukan, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan sesungguhnya kalian tidak akan mendapati seorang penolong, seorang pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini membuat para sahabat galau semuanya, ya. Mereka mengatakan, maka bagaimana dengan keadaan kami ya Rasulullah? Kalau setiap apa yang kami lakukan dari suatu dosa itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa, gitu. Tidak luput dari kesalahan. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kami setelah Allah menurunkan ayat ini? Bagaimana keadaan kami akan bisa menjadi baik kalau setiap dosa yang kita lakukan akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghaffarallahu laka ya Abu Bakar." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu wahai Abu Bakar. Ya. Apakah bukankah engkau pernah ditimpa rasa sakit, pernah ditimpa rasa letih, capek, ya, ditimpa hal-hal yang tidak engkau senangi? Kata Abu Bakar, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bagian dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka sesungguhnya itu adalah ulah dari tangan kalian sendiri. Semua musibah yang menimpa kita para jemaah yang dirahmati Allah itu karena apa yang kita lakukan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'fu 'an katsir." Akan tetapi Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kita. Dan memang betul ikhwatul iman, ya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau sekiranya setiap kali kita melakukan suatu dosa, Allah balas dosa itu.
Anggaplah misal setiap kali kita melakukan dosa, Allah berikan kita satu batu kerikil. Batu kerikil, subhanallah, yang kita pakai bangun bangunan itu. Batu kerikil, satu batu kerikil. Maka subhanallah, mungkin kita semuanya sudah tertimbun dengan batu kerikil karena banyaknya dosa-dosa kita. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'fu 'an katsir. Allah memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya apapun yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, dari penderitaan, dari kegalauan, kesedihan, gangguan apapun itu, sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau duri saja yang menusuk kita itu menghapuskan dosa-dosa kita, maka bagaimana lagi dengan ujian yang lebih berat, ujian yang lebih berat dari itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ini menunjukkan bahwa musibah adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan musibah untuk hambanya karena Dia mencintai hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah? Allah berikan dunia, Allah tambahkan hartanya, Allah permudah urusannya, atau bagaimana? La, tidak sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusib minhu. Allah pasti akan menguji dia dengan ujian-ujian di kehidupan dunia ini. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya balasan pahala tergantung atau berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka pasti Allah akan mengujinya. Barang siapa yang ridha, bersabar dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka, tidak bersabar dan mengeluhkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpanya, maka Allah akan senantiasa murka kepadanya. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan balasan dari dosa-dosanya di dunia ini. Bagaimana para jemaah yang dirahmati Allah dengan cobaan-cobaan hidup, rasa sakit, kehilangan orang yang dicintai, berkurangnya harta dan seterusnya, Allah pasti akan menguji dia dengan dirinya, dengan hartanya, anak-anaknya dan keluarganya dan seterusnya. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, mencintai seseorang, maka dia akan menyegerakan balasannya di dunia ini. Dan begitu pun sebaliknya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah buat hidupnya nyaman, Allah buat kehidupan ini nyaman, nggak terjadi apa-apa, maksiat tapi nggak terjadi apa-apa. Akan tetapi Allah akan berikan balasan yang sempurna pada hari kiamat. Wa'iyadzubillah. Ikhwani fillah, dalam hadis yang diriwayatkan, dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya hukuman yang paling ringan di neraka para jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana? Orang yang menginjak aspal yang panas kemudian meleleh sampai otak. Subhanallah. Kalau hukuman yang teringan seperti ini saja, itu beratnya seperti ini, bagaimana dengan hukuman yang lebih berat? Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila aku mencabut nyawa orang yang dia cintai dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar dan hanya mengharapkan balasan dariku, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga. Musibah
yang Allah berikan kepada kita sejatinya kebaikan para jemaah yang dirahmati Allah. Ya. Penghapusan dosa, cinta Allah kepada kita, dan ujungnya kita akan dimasukkan ke dalam surga. Ulama-ulama salaf terdahulu, subhanallah, mereka mengatakan, kalau sekiranya bukan karena musibah-musibah yang kami rasakan di dunia ini, maka pasti kami akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya kalau mereka ditimpa musibah, karena dia tahu bahwasanya musibah ini akan mengurangi beban-beban dosanya di hari kiamat, maka dia bergembira sebagaimana mereka bergembira ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan musibah, apa yang dikatakan para jemaah yang dirahmati Allah? Beliau mengatakan dengan lisannya yang mulia, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ikhwatal iman, Allah menginginkan kita ditempatkan di tempat yang tinggi di surga nanti. Tapi Allah Maha tahu, ya, amal kita enggak sampai ke sana. Amal kita itu enggak sampai untuk mencapai derajat itu. Sebagai kompensasinya, Allah datangkan ujian-ujian di dunia ini. Ya. Allah datangkan ujian-ujian. Tujuannya apa? Agar kita mendapatkan, ya, agar kita sampai di level yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang Allah tetapkan di sisinya tempat tertentu di surga, namun dia tidak bisa menggapainya dengan amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji dia dengan hal-hal yang tidak dia sukai di dunia ini, dan untuk menempatkan dia di tempat yang mulia di surga. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya para jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya musibah yang menimpa kita adalah kebaikan, ya, adalah kebaikan. Justru bisa kita katakan bahwasanya musibah yang menimpa seorang mukmin adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ya. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita ketika menghadapi suatu musibah, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita hadapi dengan penuh kesabaran, ya, penuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab para jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita kejar di dunia ini, ya? Apa yang kita kejar di akhirat nanti para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya seseorang akan didatangkan pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hidupnya nyaman terus, hidupnya bahagia terus, ya. Harta banyak, jabatan tinggi, kemudian kekuasaan luas, subhanallah, ya. Akan tetapi Allah takdirkan dia menjadi penghuni neraka. Kemudian Allah celupkan dia satu celupan di neraka. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan, ya, kebahagiaan selama kamu hidup?" Apa kata dia para jemaah yang dirahmati Allah? "Wallah, demi Allah saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Satu celupan di neraka membuat dia amnesia, lupa semua kenikmatan yang dia rasakan sewaktu hidup di dunia." Begitupun sebaliknya para jemaah yang dirahmati Allah, di hari kiamat nanti Allah akan datangkan seseorang yang hidupnya paling susah di dunia. Mungkin untuk makan saja sulit, ya. Untuk beraktivitas subhanallah sulit sekali karena susahnya hidupnya. Karena dari satu ujian ke ujian yang lain, satu musibah ke musibah yang lain, ya. Akan tetapi Allah catatkan dia sebagai penghuni surga karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah celupkan satu celupan, subhanallah, satu celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai fulan, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan penderitaan selama hidupmu?" Apa kata dia para jemaah yang dirahmati Allah? "Wallah, demi Allah, semua kehidupan saya semuanya kenikmatan." Satu celupan di surga membuat dia melupakan semua penderitaan yang dia rasakan sewaktu hidupnya di dunia.